Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah mengeluarkan surat edaran tentang aturan jam sekolah anak-anak SD hingga SMA berlaku di Jawa Barat mulai tanggal 1 Juli atau bulan depan, di mana ketentuan baru itu berbunyi bahwa jam sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30 atau setengah 7, berarti lebih cepat 30 menit dari sebelumnya yang biasanya jam 7 ya. Saudara-saudara, walaupun ini 30 menit lebih maju 30 menit, tapi saya kira ini satu perubahan yang cukup radikal ya. Jadi perubahan itu luar biasa karena menyangkut kebiasaan masyarakat ya. Kebiasaan masyarakat, ritme masyarakat itu yang sudah berjalan sekian lama dan menjadi kebiasaan, bahkan menjadi aturan, bahkan kemudian menjadi lifestyle ya, gaya hidup yang sudah melekat pada masyarakat, yang kadang-kadang hingga melekat pada badan mereka ya. Jadi kalau orang sudah kental dengan kebiasaannya, itu melekat dalam badannya, dalam perasaannya, itu yang kadang-kadang sudah tidak perlu dikomando dengan perintah, dengan isyarat, dengan badan kita sudah berjalan sendiri otomatis secara refleks. Bangun jam sekian, makan jam sekian, berangkat jam sekian, itu tidak usah direncanakan lagi, dicatat lagi. Badan kita sudah mempunyai ritme yang sudah terbentuk ya, berjalan sendiri karena memang sudah sekian lama dibiasakan sehingga dia menjadi lifestyle ya. Ada ritme di dalam badan kita, tubuh kita yang otomatis bangun jam, misalnya jam 4 itu otomatis bangun, kemudian taruhlah sholat subuh sampai jam 5, mandi-mandi, makan-makan sampai jam bersih-bersih dan seterusnya sampai jam sekian hingga akhirnya jam 7 berangkat atau jam setengah 7 orang berangkat ya, setengah 7 pada berangkat. Itu kita, badan kita itu sudah kadang-kadang sudah terbiasa dengan ritme itu. Kemudian ritme itu dipercepat 30 menit. Nah, ini yang tantangan yang luar biasa di masyarakat Jawa Barat saya kira. Ritme kehidupannya dipercepat 30 menit. Jadi mungkin kalau tadi ya subuh itu, setelah subuh itu masih banyak kegiatan-kegiatan yang agak santai, tapi ini dipercepat ya secara kasat mata atau secara sekilas ya mungkin iya hanya 30 menit, tapi ini luar biasa loh. 30 menit itu ya menyangkut juga matahari yang biasanya jam 7, orang setengah 7 itu kan matahari sudah terang ya, tapi kalau itu berangkat untuk sekolah jam 7, tapi kalau berangkat sekolah jam setengah 7 berarti berangkat jam 6 taruhlah, atau bayangkan kalau yang jauh misalnya setengah 6 ya. Terus tentu keadaan matahari berbeda dengan keadaan matahari ketika setengah 7 yang mungkin tingkat kepanasan, tingkat kedinginan yang tidak merata di seluruh Jawa Barat. Nah, ini tantangan yang kedua tadi ya. Tapi saya akan bicara tantangan yang pertama adalah soal ritme atau ritme tubuh kita ya, tubuh masyarakat di Jawa Barat, tubuh orang-orang di Jawa Barat yang saya kira akan mengalami goncangan ya, turbulensi ya, dari biasanya mungkin pagi-pagi agak santai, bisa nyapu-nyapu, bisa ngopi-ngopi, ya, bisa teh, tapi mungkin ada turbulensi untuk dipercepat ya. Dan ini juga menyangkut tidak kebiasaan individual, tapi kebiasaan masyarakat. Jadi tentu nanti supir angkot ya, kemudian juga supir ojek, becak, mungkin yang pakai yang biasa beli sarapan ya, sarapan tentu biasanya jam berapa buka, kalau jam 7 mereka mungkin buka jam berapa toh. Nah, kalau ini dia lebih cepat 30 menit, kemudian akan berefek domino bagaimana kapan masaknya kan. Masaknya biasanya mungkin jam 3, karena dipercepat akan jam 2 atau jam berapa. Kemudian
itu yang jualan ya, yang warung kopi juga mungkin akan berubah ritmenya, kemudian tukang bersih-bersih akan berubah ritmenya, tukang sampah akan berubah ritme waktu kerjanya ya. Kemudian polisi, keamanan, dan guru, saya kira ini guru luar biasa, mungkin selama ini ritme berpuluh-puluh tahun mereka tidak mengalami guncangan turbulensi soal waktu masuk. Nah, sekarang akan masuk. Nah, masalahnya lagi adalah yang kedua yang saya sebut ada diversifikasi lokasi ya. Jadi berbeda-beda setiap orang itu, ada yang tinggalnya di kota, ada yang dekat dengan sekolah, ada yang jauh, ada yang di desa, ada yang tipe daerahnya itu rural ya, ada yang tipe daerahnya urban, ada yang tipe daerahnya metropolitan. Ini tentu berbeda sekali. Kalau orang di Tasikmalaya, di pegunungan, mungkin di daerah desa-desa, itu jam 6 mungkin masih dingin sekali, masih pakai selimut, masih pakai jaket ya. Kemudian mandi, air dingin, berarti harus mungkin dengan air panas atau bagaimana ya. Daerah-daerah pedesaan yang hampir adalah mayoritas tipe masyarakat di Jawa Barat, kecuali mungkin beberapa daerah ya, seperti mungkin Bekasi, Depok, Bogor, Bandung, ya sedikit ke mana Cikampek itu, Purwakarta ya, sedikit sebagian area situ. Tapi daerah-daerah lain ya mungkin Cirebon juga, daerah-daerah lain ya, banyak daerah pedesaan yang saya kira ya kebiasaan bangun pagi tentu, tapi kemudian ritme dari bangun pagi yang sangat dingin, kemudian mandi dan seterusnya, itu akan mengguncang kebiasaan ya, mengguncang kebiasaan masyarakat Jawa Barat, terutama yang ada di rural area tadi ya. Karena ya tadi biasa bangun jam berapa, kemudian harus bergerak ya. Mungkin orang yang tinggal di pedesaan yang di dekat pegunungan masih suasananya masih gelap, jalan pagi jam 6 mungkin kan. Jadi ini semua akan mengguncang kebiasaan masyarakat Jawa Barat. Tapi ya tantangannya dua, perbedaan corak masyarakat, corak budaya antara rural dan urban, metropolitan dan daerah biasa, yang itu sangat menentukan keberhasilan program ini ya. Jadi kalau menurut saya sih, Gubernur Jawa Barat harus membedakan daerah-daerah ini, membuat peta ya, mana yang daerah-daerah yang metropolitan seperti Bandung kota ya, kemudian ibu kota kabupaten atau kota seperti Bekasi, Depok, Bogor, Bandung, Cirebon. Ini kawasan-kawasan metropolitan yang memang bisa berlaku dengan mudah ya. Tentu dengan adjustment kebiasaan tadi, misalkan para pedagang, para ojek, para bus atau angkutan umum ya. Tapi di pedesaan ini ya tantangannya adalah sangat kuat, karena mungkin orang tidak terbiasa untuk angkutan itu mulai jam berapa, karena mereka semua sangat terkait dengan yang lain ya. Biasanya masak jam berapa, kemudian tadi malam belanja itu jam berapa, kemudian cuaca itu masih dingin, mungkin matahari belum terlihat. Kemudian kalau gurunya jauh dari pelosok lagi kan, perlu ini pemetaan masalah yang sangat detail ya. Nah, tapi tantangan yang lain juga adalah aparat yang menegakkan disiplin ini. Artinya disiplin ini pergantian kebiasaan, dari kebiasaan lama menuju kebiasaan baru, itu membutuhkan treatment yang kuat, disiplin yang kuat,
yang ya perlu ini penekanan pada apresiasi bagi mereka yang bisa menjalankan dengan baik dan punishment bagi yang tidak bisa menjalankan. Karena kalau tidak ya ini tidak akan menjadi kebiasaan baru, hanya akan terjadi pertentangan-pertentangan di masyarakat. Ya, orang akan protes, mana yang satu menerima, akan terjadi banyak konflik. Tapi kalau ada law enforcement yang adil, ya, yang merata, dan juga konsisten, yang paling konsisten, dan istiqomah terus-menerus, itu bisa jadi ini akan menjadi kebiasaan baik yang akan merubah kultur pendidikan di masyarakat Jawa Barat. Tentu aparat ini penting, tapi ini kan berkaitan juga dengan aparat ini berkaitan dengan pemerintah pusat, ya, juga mungkin ya seperti aparat itu tidak hanya polisi, tidak hanya tentara, tapi juga mungkin berhubungan dan lain-lain, ya. Jadi tantangannya berat, melibatkan banyak pihak. Ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan dan diprogramkan oleh Gubernur Dedi itu rencana yang baik, tetapi tantangannya berat dan harus membutuhkan banyak aparat yang untuk mengawal kebijakan ini, sehingga kalau sudah berjalan dalam waktu yang lama dan konsisten, dia akan menjadi kebiasaan baru. Tetapi kalau program baru yang tidak dikawal dengan aparatur yang kuat dan konsisten dalam waktu yang lama, dia tidak akan menjadi kebiasaan baru yang baik, malah akan menimbulkan konflik-konflik dan membuat kegaduhan di masyarakat. Jadi saya pikir Kang Dedi perlu melihat tadi, ya, diversifikasi, perbedaan-perbedaan tipologi masyarakat, kemudian konsistensi program, dan aparatur yang kuat untuk menjalankan program ini. Terima kasih.